Salam, selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam program Doa Pagi Jemaat Sudiang tanggal 7 Juli 2022. Melandasi aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Tuhanku ya Allahku, atas segala kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu yang besar menyertai kami. Kami naikkan syukur, terima kasih Tuhan, sepanjang malam kami dapat beristirahat, dan pagi yang indah dan kudus ini Tuhan memberikan kami napas kehidupan, memberikan kami kesehatan, kekuatan serta sukacita. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Layakkan kami mendengarkan firman-Mu. Berkenanlah kiranya ya Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 49. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu pada ayat yang ke-39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Tema kita pada doa pagi edisi 7 Juli 2022 yaitu tidak cukup dengan pengetahuan, atau dalam bahasa Toraja tanggana ke kapasainan bang. Ada orang yang bisa memprediksi masa depan dengan berpatokan kepada kondisi terkini. Seperti halnya seorang pengamat sepak bola, mereka bisa memprediksi tim yang kemungkinan memenangkan pertandingan dengan melihat kondisi tim tersebut. Meskipun tidak semua prediksi itu sesuai dengan kenyataan. Cerita Yusuf dalam bacaan kita tidak hanya dianggap sebagai bisa memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi melampaui hal tersebut, Yusuf diakui Firaun sebagai orang yang penuh roh Allah. Mengapa Firaun memberi pengakuan seperti itu? Bukankah yang dikatakan oleh Yusuf belum terjadi? Bahkan Firaun sangat yakin dan menyatakan, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 39. Yusuf tidak hanya pandai, tetapi dianggap bijaksana. Yusuf dianggap orang yang mampu memprediksi masa depan, atau dengan kata lain sebagai visioner. Banyak orang yang menganggap dirinya visioner, punya pengetahuan tentang masa depan, tetapi tidak mengundang roh Allah bekerja dalam hidupnya. Mesir tentu tidak kekurangan orang berpengetahuan pada zaman Yusuf. Tetapi tidak ada di antara orang yang bijaksana seperti Yusuf yang bisa melihat apa yang akan terjadi pada masa depan. Yusuf adalah satu-satunya orang yang punya pengetahuan tersebut. Itu sebabnya Firaun memberi kepercayaan kepada Yusuf sebagai penguasa di Mesir atau sebagai Perdana Menteri. Pengetahuan kita tidak cukup untuk menuntun kita menuju masa depan yang lebih baik. Hanya oleh kuasa roh Allah kita dimampukan untuk merancang dan menyongsong masa depan dengan baik dan penuh pengharapan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Atas beberapa saat lamanya kami dapat mendengarkan firman kebenaran-Mu.
untuk penguatan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi bagian dalam keberadaan hidup kami. Kami berdoa buat anak-anak-Mu di Jemaat Sudiang yang pada hari ini mengalami pertambahan usia. Tuhan memperlengkapi sukacita mereka, memberikan mereka sukacita, kebahagiaan dan penyertaan selalu dalam keberadaan hidup mereka, agar mereka selalu merasa dalam tangan pengasihan-Mu. Juga kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, datanglah menilik, penjamah mereka. Biarlah Tuhan menjadi tabib dari segala tabib, berkati segala usaha daripada orang-orang ini yang mengalami kelemahan tubuh, berkati segala obat, makanan dan minuman, dan juga orang-orang yang merawatnya. Biarlah mereka penuh dengan kasih untuk merawat, menunggu pengharapan untuk kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berkenanlah kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat anggota jemaat-Mu juga yang mengalami kedukaan atas terpanggilnya orang-orang yang Engkau kasihi. Biarlah Tuhan menjadi penghibur yang sejati, memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu sementara teradakan pembangunan renovasi di Jemaat Sudiang, kami berdoa buat orang-orang yang terlibat di dalamnya, para panitia, bahkan para jemaat-Mu. Tuhan mau berkati segala usaha daripada jemaat-Mu, segala usaha dari panitia. Biarlah semuanya itu dapat terlaksana, dapat selesai dan rampung oleh karena perkenaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Berkenanlah kiranya ya ini ya Tuhan. Seluruh keberadaan hidup dan kehidupan kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Janganlah kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan syukur kami pada hari ini. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.